Bab 893. Rong Huan mengangguk dan setuju, lalu bangkit dan turun dari mobil, melirik ke arah gerbang aula cabang Hui Sengtang, dan berjalan menuju Hui Sengtang ditemani Chu Yunxi. Saat ini yang ramai di Hui Sengtang adalah semua pasien yang mengantri ke dokter. Walaupun kebanyakan orang batuk terus-menerus, mereka semua memakai masker dengan kualitas yang baik agar tidak menulari orang lain. Namun, ketika Rong Huan melihat begitu banyak pasien, dia mengerutkan kening dengan jijik, dan tanpa sadar menghindari pasien-pasien ini, seolah-olah dia takut mereka akan menggosok dirinya sendiri dan menodai pakaiannya. Suanyimen mereka selalu melayani orang-orang kaya dan orang-orang berpangkat tinggi. Mereka tidak pernah berhubungan dengan pasien kotor dan vulgar ini, jadi dia melihat begitu banyak pasien tingkat rendah. Waktu pasti akan menjadi ketidaknyamanan, dan bahkan terasa sedikit mual. Pergi, menjauh dariku. Chu Yunxi juga sepertinya melihat rasa jijik Rong Huan terhadap pasien-pasien ini, dan mendorong pasien-pasien ini dengan kasar. Para pasien di aula medis semuanya lingkungan sekitar. Mereka semua orang biasa. Melihat pakaian Chu Yunxi luar biasa, dia sombong, seperti anak dari keluarga kaya. Setelah didorong, dia sedikit marah dan takut untuk berbicara. Rong Huan membawa tangannya ke belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, untuk pasien yang dirawat tanpa pandang bulu, tidak heran jika He Jiarong selalu menjadi dokter tanpa pandang bulu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lin Yu bersedia merawat orang-orang tingkat rendah ini untuk menemui dokter, belum lagi itu tidak menguntungkan, dan bahkan menurunkan identitasnya. Paman Rong benar, He Jiarong hanyalah orang jahat yang tidak bisa naik ke atas panggung. Ketika Chu Yunxi mendengar ini, dia langsung setuju dengan Rong Huan dan tertawa, dan berkata dengan bangga, bagaimana lagi dia bisa jatuh ke tangan Anda dan senior Rong. Jelas, dia yakin He Jiarong tidak akan bisa melawan dokter misterius itu, dan sepertinya dia sudah bertemu dengan dokter misterius itu dan akan menang. Rong Huan mengangguk dan tersenyum bebas, lalu melihat sekeliling klinik medis dengan tangan di belakang punggung, mengangguk dari waktu ke waktu, seolah-olah melihat rumahnya yang baru direnovasi. Karena Do Xingyi dan dokter lain sibuk duduk untuk konsultasi, mereka juga tidak memperhatikannya. Setelah berjalan di sekitar aula, Rong Huan dan Chu Yunxi berjalan ke apotek di belakang. Pada saat ini, dua pemuda di apotek sedang memakai topeng, memetik dan menggiling bahan obat. Setelah melihat Rong Huan dan Chu Yunxi, ekspresi mereka berubah, dan segera Chong Rong Huan dan Chu Yunxi memberi isyarat. Tidak, Yue berkata, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melihat tanda di pintu. Ini apotek, orang luar tidak diizinkan masuk. Keluar. Tapi Rong Huan sama sekali tidak memperhatikan mereka berdua, dan berjalan dengan santai dengan tangan di belakang punggung, lalu dia melihat sekeliling di apotek dan mengangguk sangat puas. Hei, bicara denganmu, pergi ke dokter dan antri di luar, ini apotek. Melihat bahwa Rong Huan sangat kasar, pemuda yang menggiling obat datang dengan kesal, dan mencoba untuk mendorong Rong Huan keluar, tetapi Chu Yunxi bergegas dan menendang pria itu ke samping, dan berkata dengan dingin, ini dia aku menutup mulut busukmu. Tahukah kamu siapa kami? Pria penggiling obat itu sedikit terkejut, melihat bahwa Chu Yunxi mengenakan pakaian luar biasa, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia menelan, lalu menoleh dan berlari keluar. Segera Do Xingyi mengikuti bocah penggilingan itu menuju apotek, dan saat ini Rong Huan dan Chu Yunxi baru saja keluar dari apotek, dan mereka berempat saling berhadapan. Siapa kamu? Kenapa kamu mencuri ke apotek kami? Kata Do Xingyi dengan wajah tenang setelah melihat Rong Huan dan Chu Yunxi. Karena dia telah berpisah selama ini, dia tidak tahu tentang kembalinya Rong Huan ke Sengtang untuk mencari obat Lin Yusuo beberapa hari yang lalu, dan tentu saja tidak mengenal Rong Huan. Dicuri ke apotekmu. Rong Huan berdiri, tersenyum anggun, dan berkata dengan damai,
meskipun sekarang apotek Anda, itu akan segera menjadi apotek kami. Jadi ini bukan mencuri. Apa yang kamu bicarakan omong kosong. Dou Xingyi mengerutkan kening dan berkata sangat tidak senang, dia bahkan tidak tahu apa yang dikatakan pria paruh baya itu. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti, kamu hanya perlu mengingat apa yang aku katakan. Rong Huan berkata sambil tersenyum, pada saat itu, tidak hanya apotek, tetapi juga ruang pengobatan ini, dan semua ruang pengobatan di Huisengtang di ibu kota, akan menjadi milik kita. Apa otakmu sakit? Jenis kentut apa yang ada di mulutmu? Kulit Dou Xingyi merosot, dan dia memarahi dengan marah meskipun dia masih kecil, dia tomboy di tulangnya, jadi emosinya sangat mudah tersinggung. Siapa yang kamu tegur? Wajah Chu Yunxi tenggelam setelah mendengar kata-kata itu, dan menunjuk ke Dou Xingyi dan berteriak dengan marah. Di masa lalu, Tuan Muda Chu yang terhormat tidak bisa melakukan hal semacam ini seperti pelayan kecil, tapi kali ini dia melakukan ini jelas untuk menyenangkan Rong Huan, dan Dou Xingyi tidak bisa mengalahkannya. Namun, begitu dia selesai berbicara, semua pasien di ruangan itu segera mengelilinginya dengan cipratan, dan menatap Chu Yunxi dengan marah. Kenapa? Ingin melakukannya? Oke, kalian berdua akan melawan kami. Dua idiot entah dari mana, berani datang ke sini untuk menjadi liar, tanpa melihat di mana ini. Artinya, Tuan He dan Huisengtang, apakah kalian berdua bajingan yang bisa menghina? Semua orang berteriak pada Anda dengan amarah, dan beberapa pria kuat menyingsingkan lengan baju mereka, beberapa ingin mencoba. Baru saja Chu Yunxi mendorong mereka dan mereka menahannya, tetapi pada saat ini Chu Yunxi dan Rong Huan berani memprovokasi He dan Huisengtang, mereka tidak tahan. Ketika Chu Yunxi melihat begitu banyak orang, ekspresi arogan di wajahnya lenyap, wajahnya memucat ketakutan, dan auranya tiba-tiba memudar. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana cara bertarung. Jika dia benar-benar bertarung, dia mungkin dipukuli sampai habis oleh orang-orang ini. Lupakan, Yunxi, tuan-tuan tidak memiliki keberanian seorang pria, kita tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka, ayo pergi. Rong Huan juga sedikit gugup saat melihat ini, mencoba memasang ekspresi tenang dan anggun di wajahnya, pura-pura tidak mendengar hinaan dari kerumunan. Meskipun dia berasal dari sekolah kedokteran yang mendalam, dia juga tidak tahu banyak usaha, dan Sang Guan Cheng tidak ada di sana, jadi dia harus menanggungnya. Yah, kami tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Chu Yunxi tidak berani menunda sedikit pun, setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dengan Rong Huan dengan cepat, karena takut kelompok pasien ini akan mengambil langkah. Ketika dia keluar dari aula medis, Chu Yunxi melihat bahwa itu aman, dan kemudian menunjuk ke plakat Huisengtang dan berkata dengan dingin, sekelompok orang cacat otak, tunggu dan lihat. Tidak lama lagi kita akan mengubah nama keluarga kita di sini. Nak, berani jadi liar. Beberapa pria kuat di rumah sakit berteriak, menyingsingkan lengan baju dan lari dengan cepat. Chu Yunxi gemetar ketakutan, berbalik dan masuk ke mobil dengan cepat, lalu buru-buru menyalakan mobil dan pergi dengan cepat. Namun, sekelompok orang kuat di belakang mengambil batu di sisi jalan dan melemparkannya ke arah mereka, dan tubuh batu itu terbentur. Ekspresi Chu Yun sangat pucat, dan dia gatal karena kebencian. Penduduk desa pegunungan akan selalu menjadi penduduk desa pegunungan. Rong Huan mengutuk dingin dengan wajah tenang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa He Jiarong dan Huisengtang akan memiliki prestise yang tinggi di sini. Mereka belum memarahi He Jiarong, mereka hanya berbicara sedikit gila, dan sekelompok orang ini benar-benar akan melakukannya. Jika dia memarahi He Jiarong, saya kira mereka tidak akan bisa keluar dari rumah sakit ini hari ini. Awalnya, saya berpikir untuk datang berpura-pura menjadi profil tinggi, merangsang dan merangsang He Jiarong, tetapi pada akhirnya, dia tidak menyelesaikan kepura-puran, tetapi melarikan diri dulu. Ini akan menyebar,
dan saya tidak ingin menertawakan orang lain. Sial, para idiot ini, tunggu. Chu Yunxi mengomel dengan marah. Setelah Hui Sengtang diakuisisi oleh dokter misterius itu, mari kita lihat kemana mereka pergi ke dokter. Orang miskin seperti ini tidak berhak sakit parah. Rong Huan berkata dengan wajah serius, He Jiarong bersedia membantu mereka sembuh, dan biayanya sangat rendah, pada dasarnya menghancurkan pasar obat-obatan China yang jinak. Ketika He Jiarong jatuh, mereka harus menunggu untuk mati. Orang miskin tidak layak tinggal di sini. Di dalam dunia. Bagi dokter misterius yang hanya mencari keuntungan, nyawa manusia bukanlah nyawa manusia, tetapi barang yang ditandai dengan jelas, mahal atau miskin. Hanya mereka yang dapat menciptakan nilai bagi mereka yang memenuhi syarat untuk hidup. Kepala Sekolah Rong, apakah kamu yakin bisa mengalahkan He Jiarong kali ini? Chu Yunxi berkata dengan sedikit khawatir, dan kemudian buru-buru menambahkan dengan hati-hati, aku tidak percaya padamu, kalau ada yang tidak beres. Jangan khawatir. Rong Huan mengangkat kepalanya, jejak ketenangan strategi muncul di wajahnya, dan wajahnya dengan tenang berkata dengan suara tenang, dokter misterius kita telah mempersiapkan langkah pembunuh begitu lama, dan mereka pasti akan memukul dengan satu pukulan. Ketika saatnya tiba, kamu hanya perlu diam. Lihat saja pertunjukan yang bagus ini.